Sultan Trenggono berjalan bersama 7 orang prajurit Wiratamtama, 3 orang tumenggung, dan yang berjalan paling belakang seorang abdi dalem, Karebet. Setapak demi setapak mereka maju terus. Saat itu sudah mulai terasa betapa sepinya hutan ini. Tumenggung Gajah Birowo, hati-hati, suasana hutan masih seperti kemarin. Sepi sekali. Semua binatang kelihatannya telah menyingkir jauh, menghindari tempat ini, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kita hampir sampai di tempat yang kemarin kita berhenti dan berputar kembali ke perkemahan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Sultan Trenggono melihat berkeliling, menakar dan menghitung kekuatan. Selain dirinya, ada 7 orang prajurit Wiratamtama, 3 orang tumenggung, ditambah seorang lagi, Karebet, yang telah diketahui kekuatannya mampu mengimbangi kekuatan Tumenggung Gajah Birowo. Kalaupun terpaksa berhadapan dengan gerombolan perampok, 20 orang perampok tidak akan dapat mengalahkan dirinya, beserta para pengawalnya. Suasana sepi mencengkam. Kembali Karebet mulai membangun kekuatan aji lembu sekilan untuk melindungi dirinya dari sebuah serangan yang belum diketahui arahnya. Setapak demi setapak, setiap orang di dalam rombongan maju perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Suasana di dalam hutan sunyi senyap. Tak terdengar suara apapun di dalam gerumbul ataupun di sela pepohonan hutan. Tetapi kesunyian hutan telah terkoyak ketika tiba-tiba terdengar aum harimau. Keras sekali, lebih keras daripada aum harimau yang biasanya terdengar, dan hanya berjarak beberapa langkah di depan mereka. Semua orang yang berada di dalam rombongan Kanjeng Sultan terkejut. Belum hilang rasa terkejut mereka, terdengar kembali sebuah geraman keras dari seekor harimau. Cepat dan tanggap, ke-7 prajurit Wiratamtama beserta seorang perwira Wiratamtama, Tumenggung Gajah Birowo, bergerak cepat mengelilingi Sultan Trenggono di 8 arah mata angin sehingga menjadi temu gelang. 8 orang Wiratamtama yang bertugas sebagai prajurit pengawal raja yang berdiri mengitari Kanjeng Sultan telah menghunus pedangnya di 8 arah mata angin, membentuk sebuah lingkaran temu gelang dengan 8 ujungnya yang tajam, cakra baskara. Mengetahui yang menghadang di depan adalah seekor harimau, Karebet maju beberapa langkah di samping Sultan Trenggono. Kekuatan Karebet telah mampu mengimbangi kekuatan Tumenggung Gajah Birowo. Tidak ada salahnya kalau Karebet aku coba diadu dengan seekor harimau, kata Sultan Trenggono dalam hati. Karebet, kalau kau ingin menjadi seorang prajurit Wiratamtama, tangkap harimau itu hidup-hidup, perintah Sultan Trenggono. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Karebet memberikan barang yang dibawanya kepada salah seorang prajurit Wiratamtama. Lalu ia pun segera maju beberapa langkah ke arah harimau yang masih berada di dalam gerumbul semak-semak di depan mereka. Dengan satu lompatan, harimau itu mampu menerkamku, kata Karebet dalam hati. Yang bisa dilakukan saat ini adalah matek aji lembu sekilan, sejauh kemampuannya untuk melindungi dari terkaman harimau. Tumenggung Gajah Birowo menarik nafas panjang. Tugas Karebet adalah sangat berat.
lebih mudah untuk membunuh seekor harimau daripada menangkapnya hidup-hidup. Semua orang terlihat tegang melihat Karebet berjalan selangkah demi selangkah mendekati gerumbul tempat terdengar aum suara harimau. Tetapi semua orang terkejut ketika melihat dari dalam gerumbul semak-semak yang hanya berjarak beberapa langkah di depan Karebet, keluar seekor harimau loreng yang besar sekali. Seekor macan gembong sebesar kerbau. Sultan Trenggono terkejut ketika melihat seekor macan gembong sebesar kerbau berada di depan Karebet. Dan Karebet pun telah diperintahkannya untuk menangkap harimau dalam keadaan hidup. Ada rasa menyesal dalam diri Sultan Trenggono yang telah memberi perintah menangkap hidup-hidup seekor harimau yang tanpa diduganya. Ternyata harimau itu adalah seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau. Tetapi kata-kata yang sudah terucap dari seorang sultan adalah ucapan sabda Pandita Ratu. Sultan Trenggono tidak bisa mencabut ucapannya, dan saat itu yang bisa dilakukan adalah menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh Karebet untuk mengalahkan seekor macan gembong yang telah siap untuk menerkam. Karebet berpikir dia harus bisa memancing harimau tersebut ke arah yang lain, agar supaya harimau itu tidak menerkam ke arah Kanjeng Sultan. Karebet segera bertindak cepat. Dia lari ke depan harimau, dan sekali melompat, Karebet masuk ke dalam gerumbul tempat harimau tadi mengaum. Dengan cepat, harimau itu pun melompat mengejar Karebet. Kemudian terdengar suara gaduh di gerumbul semak-semak di tengah hutan Prawoto. Diselingi auman marah seekor macan gembong. Suara gaduh tidak mereda meskipun sudah berjalan beberapa lama. Suara gaduh yang diselingi suara gereng dan aum harimau. Sultan Trenggono yang telah mengalami berbagai benturan ilmu merasa ada sesuatu yang tidak wajar di antara suara gaduh di dalam gerumbul dan di sela-sela suara auman harimau gembong yang marah. Terdengar suara yang lain. Suara auman seekor harimau yang tidak sewajarnya. Suara auman dari seekor harimau yang tidak sewajarnya itu ternyata mampu membungkam suara auman seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau. Sultan Trenggono saling berpandangan dengan Tumenggung Gajah Birowo. Dan ketika didengarnya lagi suara auman harimau yang dahsyat dari gerumbul, dan dilihatnya kaki para prajurit Wiratamtama gemetar mendengar auman itu, maka Sultan Trenggono berkata lirih, "Aji Senggoro Macan." Tumenggung Gajah Birowo terkejut. Sejenak kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkata di dalam hatinya, "Ya, itu adalah Aji Senggoro Macan."